Halo, selamat siang adik-adik mahasiswa. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Di hari ini kita masuk dalam pembahasan dengan topik konsep dasar kepemimpinan dan gaya serta model kepemimpinan yang efektif dalam dunia pendidikan. Nah, adapun indikator yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai perbedaan antara gaya-gaya kepemimpinan yang ada dalam konteks dunia pendidikan serta contoh-contoh nyata. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa itu harus punya kemampuan untuk bagaimana menganalisis model-model kepemimpinan yang berbeda ini, kemudian mengaitkan atau menghubungkan dengan lingkungan di mana dia berada. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah mahasiswa punya kemampuan untuk bisa menyusun presentasi untuk bagaimana mereka memberikan gambaran terkait dengan konsep dasar kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang relevan dalam era sekarang. Nah, untuk pendekatan metode pembelajaran kita menggunakan ceramah maupun nanti ada ruang diskusi. Kemudian sistem perkuliahannya ini kita lakukan secara tatap muka di kelas karena ini memang penting. Kemudian nanti sebagai pelengkap bagi mahasiswa adalah nanti mahasiswa bisa punya kesempatan untuk bisa mengikuti webinar-webinar terkait dengan kepemimpinan pendidikan maupun model-model kepemimpinan yang ada dalam dunia pendidikan saat ini, seperti itu. Untuk terkait dengan sumbernya itu ada beberapa yang menjadi rujukan. Yang pertama itu adalah terkait dengan gaya konsep dasar maupun gaya kepemimpinan itu bisa kita dapat dalam buku BUS, yaitu tentang School Leadership Model. Kemudian juga kalau untuk memahami tentang konsep kepemimpinan itu sendiri, itu dalam implementasi di sekolah dasar itu, ini kebetulan buku yang saya tulis sendiri, itu menjadi salah satu bahan yang nanti akan kita gunakan. Jadi demikian yang penjelasan singkat daripada pertemuan kita hari ini. Sesudah ini nanti kita akan masuk dalam perkuliahan dengan topik yang saya sudah sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita di siang ini, ada yang bisa pimpin dalam doa dulu? Ayo. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita bicara tentang apa? Mengenai organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan itu mencakup apa saja? Ada yang masih ingat? PGRI, Pak. Oh ya, salah satu PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi kelanjutan daripada materi minggu lalu, hari ini kita coba untuk membicarakan tentang konsep dasar kepemimpinan, tetapi dalam skop atau dalam lingkup yang terbatas, itu adalah di dunia pendidikan. Ada yang tahu atau ada yang bisa pahami tentang kepemimpinan pendidikan itu seperti apa? Karena kalau kita bicara skop pendidikan ini kan cukup luas. Tapi hari ini kita bicara dalam perspektif yang lebih sempit, yaitu adalah kepemimpinan tetapi pendekatannya di bidang pendidikan. Ya, kalau tidak berarti mari ikuti materi hari ini supaya nanti bisa dipahami dengan baik. Coba dilihat, bisa terlihat slide-nya? Bisa. Coba bisa dibaca bersama-sama. Kepemimpinan pendidikan itu seperti apa? Kepemimpinan pendidikan adalah ini gaya kepemimpinan sebuah lembaga.
Oke, jadi kalau dalam skop pendidikan berarti kita bicarakan kehadiran seorang pemimpin itu di lingkup pendidikan. Nah, yang paling penting ketika kita bicara tentang pendidikan itu adalah bukan soal otoriti atau kekuasaan. Seringkali ketika orang mau jadi pemimpin karena apa, dia mengejar kekuasaan. Tetapi jauh lebih penting dari situ semua itu adalah salah satunya itu adalah jadi seorang pemimpin berarti kita harus punya kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Itu salah satu ciri khas seorang pemimpin. Jadi kalau Anda jadi pemimpin atau tidak tergantung Anda punya kemampuan tidak untuk bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kalau misalnya sebagai seorang guru berarti kemampuan mempengaruhi peserta didik atau siswa atau anaknya itu di dalam kelas, seperti itu. Ini konsepnya. Yang berikutnya adalah di sini dia bilang selain karena ini menjadi bagian inti daripada dunia pendidikan, tetapi itu juga seni. Jadi kepemimpinan itu juga berbicara tentang sesuatu yang sifatnya estetik. Jadi seni mengelola sebuah organisasi pendidikan itu memberikan sebuah ciri khas antara masing-masing pemimpin dengan pemimpin yang lain itu berbeda-beda. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, yang berikutnya. Peran sekolah dalam konteks kepemimpinan. Yang pertama apa? Ya, bahwa sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, dia harus memerankan dirinya pertama bahwa panggilan passionnya itu adalah sebagai seorang guru. Tetapi juga dia juga seorang manajer. Manajer itu berarti tugasnya adalah apa? Mengatur, mengelola sebuah organisasi supaya bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Kepala sekolah itu berperan sebagai pendidik dalam lingkup sekolah dasar atau di jenjang pendidikan, sekaligus manajer di mana dia memastikan bahwa operasional sekolah itu bisa berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi pemimpin itu menetapkan tujuan, kemudian mempengaruhi pengikutnya atau anak buahnya untuk bisa berjalan menuju kepada tujuan. Yang kedua adalah berbicara tentang dia harus punya kemampuan untuk menciptakan iklim yang positif. Seringkali kita lihat di lapangan kan banyak sekali gesekan yang terjadi karena salah mengelola sebuah organisasi. Jadi sebagai seorang pemimpin dia harus punya kemampuan untuk menciptakan kenyamanan bekerja. Seperti itu. Kenyamanan bekerja apa? Buat pengikutnya, buat anak buahnya, buat karyawannya. Yang berikutnya adalah sebagai seorang pemimpin juga dia harus profesional. Bahwa dia memfasilitasi supaya guru-gurunya bisa berkembang dengan baik. Tidak boleh nanti ada guru yang punya kemampuan yang baik, tetapi karena tidak suka kemudian guru itu dihantam perkembangan karir. Tidak boleh. Sebagai seorang pemimpin harus memberi ruang untuk masing-masing orang yang dipimpin itu bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah berbicara tentang gaya. Kalau masalah gaya tentu ada banyak sekali gaya kepemimpinan. Jadi tentu ini kembali kepada karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang berikutnya kita lihat gaya-gaya kepemimpinan yang ada. Tapi ini kita persepsi dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah gaya demokratis. Apa itu gaya demokratis? Jadi dalam proses pengambilan keputusan dia melibatkan orang banyak untuk bisa melahirkan sebuah keputusan atau kesepakatan. Jadi ada dialog, ada ruang yang diberi. Yang berikutnya ada juga gaya otokrasi atau pengambilan keputusan itu tegas, tepat, tetapi cenderung bergantung kepada seorang pemimpin. Jadi kadangkala ruang untuk kepada pengikutnya itu dipersempit. Jadi dia memakai otoritasnya untuk membuat keputusan. Kalau demokratis sebelum dia buat keputusan, dia undang dulu, mengadakan rapat, kemudian situlah nanti ada kesepakatan yang dibuat. Yang berikutnya adalah laissez-faire, memberi kebebasan penuh kepada bawahan untuk membuat keputusan dan menjalankan. Jadi ada juga tipe pemimpin yang dia memberi ruang yang sangat bebas kepada anak buahnya. Sepanjang dia bisa mengerjakan itu dengan baik, silakan, tidak masalah. Ruang itu diberikan. Tapi
Tentu masing-masing gaya punya kelebihan dan kekurangan. Yang berikutnya adalah juga situasional, gaya situasional. Artinya bahwa dia itu bisa akan berubah tergantung situasi di mana dia berada. Menjadi seorang pemimpin, dia bisa di kondisi seperti apa dia mengambil keputusan, di kondisi yang lain juga bisa mengambil keputusan yang berbeda. Yang berikutnya, model kepemimpinan. Kurang lebih, karena kita waktu juga tidak terlalu banyak, jadi kurang lebih ada dua. Ada kepemimpinan visioner, ada kepemimpinan yang introspeksional. Apa itu kepemimpinan visioner? Coba dibaca. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin, Anda harus punya namanya visi. Karena visi itu akan menjadi sebuah panduan bagi kamu untuk bagaimana kamu bisa mempengaruhi orang yang kamu pimpin untuk bisa berjalan menuju kepada sebuah tujuan. Yang kedua adalah ini kepemimpinan instruksional. Pertama, fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, memastikan guru mendapatkan pelatihan yang tadi Pak sudah sempat sebutkan, mendapatkan dukungan yang profesional serta juga pengembangan kurikulum dan sebagainya seperti itu. Jadi tentu ini kita harus perlu melihat supaya nanti sebentar kita akan bisa mendiskusikan kira-kira gaya kepemimpinan apa yang cocok di era sekarang, apalagi dalam konteks kita di NTT. Yang berikutnya adalah ada beberapa pendekatan yang dalam konteks sifat, fokus pada karakter atau kepribadian seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya itu pendekatan perilaku, pendekatan situasional maupun pendekatan bagaimana menggunakan wibawa untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah skop yang lebih sempit. Kepemimpinan efektif di sekolah itu seperti apa? Lihat bahwa sebagai seorang pemimpin itu tentu cerminannya adalah bagaimana dia membangun sinergi. Ada yang tahu, masih ingat tentang salah satu visi daripada kampus kita itu adalah dalam kata kasih. K itu apa? Komitmen. Tetapi sampai kepada yang paling terakhir S itu adalah sinergi. Maka untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan dia membangun sinergi antar pemimpin dengan anak buah atau pengikut. Kemudian yang berikutnya, mendorong untuk apa? Guru-guru itu harus melahirkan atau membuat inovasi. Tidak boleh tidak boleh berada dalam zona nyaman sebagai seorang pendidik. Tidak boleh. Karena zona nyaman itu nanti akan menghancurkan kamu. Kemudian yang berikutnya, inovasi ini juga penting dalam era digital sekarang. Guru yang inovatif itu adalah guru yang dicari. Tapi kalau Anda hanya mempertahankan ceramah dan segala macam, padahal yang Anda ditinggalkan. Kemudian juga dia bisa mengelola sebuah konflik dengan baik. Menjadi seorang pemimpin, kita dituntut untuk bagaimana bisa mengelola, memanage ketika terjadi konflik. Tidak boleh memihak. Oh, ini karena pendukung saya, jadi ketika dia salah Anda bela dia, tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Yang berikutnya, misalnya dalam konteks kita di UCB juga menerapkan konsep pemimpinan yang demokratis. Kenapa? Karena dalam melahirkan sebuah keputusan tidak bisa kata seorang rektor kemudian langsung lahir keputusan, tidak. Jadi mekanismenya ketika mau melahirkan sebuah keputusan maka itu dibuat rapat senat. Anggota senat itu mereka berkumpul, kemudian mereka berdialog, bertukar pikiran dan akhirnya melahirkan sebuah keputusan. Ketika perbedaan dalam ruang rapat itu adalah hal yang lumrah. Tidak perlu kita harus memusuhi orang lain kan dia berbeda pendapat dengan tidak perlu. Nah, sampai di sini kalau ada hal-hal yang nanti kalau mau didalami oleh kalian semua, maka atau mau ditanyakan dan segala macam, ruang itu Pak bisa berikan. Tetapi kita lihat dulu habis setelah tantangan. Yang berikutnya, ini ada tantangan. Artinya bahwa menjadi seorang pemimpin juga kita dihadapkan dengan berbagai tantangan. Yang pertama, tantangan utamanya itu adalah resistensi terhadap perubahan.
kadangkala seorang pemimpin lambat untuk bisa menyelesaikan dengan berbagai perubahan. Ini seringkali terjadi. Kemudian keterbatasan sumber daya. Sumber daya ini bisa saja manusianya, bisa saja sumber daya pendukung dan sebagainya itu juga kadang-kadang terbatas. Kemudian yang berikutnya juga hambatan komunikasi. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus memastikan keputusanmu itu harus dikomunikasikan dengan baik supaya orang yang menerima kebijakan keputusan kamu itu bisa memahami. Yang berikutnya adalah kunci keberhasilan itu, Pak, selalu menggarisbawahi tergantung daripada komunikasi. Apapun hebatnya seorang pemimpin, tapi kalau punya komunikasi yang salah, maka seringkali menciptakan masalah di lapangan. Kemudian juga sebagai seorang pemimpin dia harus mengembangkan diri. Tidak boleh merasa puas karena sudah sampai kepada top leader itu, kemudian kamu saya tidak perlu belajar lagi, saya tidak perlu berguru lagi sama orang lain dan sebagainya. Tidak boleh. Pendidikan itu, ilmunya itu adalah dia bersifat dinamis, selalu berubah. Kita pemimpin pun rasa ingin tahu itu selalu ada supaya kita bisa belajar banyak. Yang berikutnya apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam konteks untuk memajukan sebuah lembaga pendidikan. Artinya begini, bahwa maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan juga sangat bergantung kepada keberadaan seorang pemimpin. Yang kedua, gaya dan model ini selalu relevan dengan konteks atau kebutuhan setiap lembaga. Tadi kurang lebih ada 4 gaya. Mungkin nanti Anda bertanya, gaya apa yang lebih tepat dan sebagainya. Nanti sebentar kita akan dialogkan atau diskusikan nanti seperti itu. Kemudian, kepemimpinan efektif adalah dia harus memiliki atau memadukan visi yang kuat, membangun komunikasi yang sifatnya itu transparan, tidak boleh sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Kemudian juga membangun kolaborasi secara sinergis. Dunia sekarang itulah dunia yang networking. Anda tidak bisa maju tanpa membutuhkan dukungan orang lain. Meskipun sering sekali ini menjadi pameo, kenapa? Apa-apa orang dalam dulu. Orang dalam itu dalam konteks kepemimpinan itu berarti membutuhkan koneksi. Yang berikutnya adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya kemampuan untuk bisa menginspirasi orang lain. Kemudian yang berikutnya, memberdayakan orang lain, bukan memanfaatkan. Itu beda. Memberdayakan orang lain, memberi ruang supaya orang lain juga berkembang. Kemudian juga membimbing seluruh komunitas sekolah dengan baik supaya masing-masing potensi yang dimiliki itu bisa bertumbuh dan berkembang. Baik, ini saja yang Pak bisa share dengan kalian di siang hari ini. Kalau ada ruang untuk dialog, diskusi, Pak memberi kesempatan untuk kalian bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Ada mau bertanya silakan. Saya, Pak. Nona siapa? Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya Ristalai ingin bertanya, Pak. Tadi Pak sudah menjelaskan mengenai kepemimpinan kepala sekolah dan juga ia sebagai manajernya yang memanage pendidikan di sekolah. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen dalam konteks pendidikan? Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang baik. Oke, ada lagi? Adi. Tunggu satu. Terima kasih atas kemudiannya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Saya kan sudah berbicara tentang apa itu kepemimpinan dan peran penting kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Nah, kenapa sih Pak kalau di sekolah dasar itu perlu penting harus ada pemimpin yang efektif dan pemimpin yang cerdas dalam mengayomi seluruh suatu organisasi seperti sekolah dasar? Apa peran penting yang harus dilakukan dan apa strategi yang akan dilakukan oleh pemimpin tersebut untuk menghasilkan suatu tujuan yang ingin dicapai? Oke, terima kasih Adi. Masih ada? Oke, silakan. Oke, terima kasih kepada Pak yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya. Di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak bahwa kepemimpinan itu sangat penting. Di sini tadi sudah ditanyakan oleh teman Pista dan juga teman Adi. Di sini saya akan menambahkan, kalau kita atau saya sudah menjadi seorang guru atau ketika saya sudah menjadi seorang pemimpin, cara apa sih atau karakteristik apa sih yang harus dimiliki saya sehingga sekolah yang sedang saya pimpin itu bisa melakukan menerapkan kepemimpinan yang tidak terlalu otoritatif, Pak. Tips yang perlu saya lakukan.
Oke, baik, terima kasih. Kita pertama dari Nona Lai dulu ya, tentang bertanya tentang kepemimpinan dan juga Manajemen perbedaannya, Pak. manajer di lingkungan sekolah dan sebagainya seperti itu. Pertama begini, bahwa ketika menjadi seorang pemimpin itu kan berarti kita punya kapasitas untuk bagaimana kita bisa memanage, mengelola, tetapi juga sekaligus kita bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa melakukan sebuah aktivitas dan tentu harus mencapai tujuan. Nah, sebenarnya begini, bahwa ini antara manajer dan antara pemimpin ini adalah dua hal yang terlihatnya itu berbeda, tetapi perlu dikombinasikan ketika kita implementasikan itu dalam konteks lapangan. Pertama, sebagai seorang pemimpin berarti Anda harus menjadi role model buat orang lain. Sebagai seorang pemimpin berarti Anda harus menginspirasi orang lain. Sebagai seorang pemimpin berarti Anda harus punya keberanian untuk membuat dan mengambil keputusan. Meskipun keputusan itu mengandung risiko. Kemudian di mana peran seorang manajer? Nah, manajer itu adalah dalam skop yang lebih sederhana adalah dia punya kemampuan untuk bagaimana mengatur, punya kemampuan bagaimana mengelola supaya itu bisa berjalan dengan baik. Karena seringkali begini, bahwa pemimpin kalau terlalu visioner tetapi dia tidak menempatkan orang yang memiliki kemampuan administrasi untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan administrasi terhadap visinya dia, maka kadangkala itu di lapangan itu mengalami tantangan kegagalan yang besar. Maka itu dibutuhkan kolaborasi antara seorang pemimpin maupun seorang manajer. Kira-kira bisa Nona Lai bisa paham ya? Oke. Kemudian tadi Adi, bagaimana Adi bisa diulangi lagi tadi? Ini lebih intinya ini bagaimana cara kita kalau kita menjadi pemimpin di sekolah, bagaimana strategi supaya itu tujuan yang kita putuskan itu bisa tercapai dengan jelas. Oke. Yang pertama begini. Kalau menjadi seorang pemimpin tandanya adalah antara apa yang kita sudah tetapkan harus selaras dengan nanti yang kita lakukan. Tidak boleh itu berubah-berubah. Jangan sampai Anda berkata A tetapi dalam lapangan Anda justru implementasinya menjadi B. Seperti itu. Kemudian itu berarti seorang pemimpin membutuhkan namanya konsistensi di dalam membuat atau mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya adalah begini. Sebagai seorang pemimpin juga pemberdayaan itu penting. Artinya begini, bahwa Anda tidak mungkin akan melakukan pekerjaan itu sendiri di sekolah. Paham? Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan orang lain. Makanya sebagai seorang kepala sekolah itu pasti ada yang membantu mengelola akademik, berarti wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang mengatur untuk mengelola siswanya di sekolah berarti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian yang mengelola sarana prasarana keuangan dan segala macam itu adalah wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana atau juga keuangan dan sebagainya. Pak, kalau begitu idealnya di sekolah itu berapa wakil sih? Masing-masing kebutuhan di lokal di sekolah masing-masing berbeda-beda. Ada yang bisa bilang 3, ada yang bisa bilang 2, ada yang bilang 4 dan sebagainya, tergantung kebutuhan. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi seorang pemimpin juga ternyata yang paling penting selain konsistensi, selain Anda menginspirasi orang lain, selain juga ada ketegasan dan sebagainya. Pemimpin itu juga harus punya kemampuan mempengaruhi orang lain. Jangan kebalik. Anda ikut arus. Ini tidak boleh. Artinya bahwa sebagai seorang pemimpin Anda tidak punya kebijakan kepemimpinan Anda itu tidak tegas dan sebagainya seperti itu. Ini seringkali kan menjadi sorotan. Pemimpin-pemimpin itu kan kalau di lingkungan sekolah berarti kepala sekolah, kemudian nanti ada di dinas, ada kepala dinas, kalau di tingkat wilayah ada bupati, wali kota sampai gubernur, di pusat ada sampai dengan presiden. Yang paling penting itu adalah keberanian juga untuk membuat dan mengambil keputusan. Bisa dipahami ya? Bisa pertanyaannya di mana? Bagaimana jika suatu saat saya menjadi kepala sekolah begitu Pak, tips untuk menjadi kepala sekolah yang baik seperti apa, karakteristik yang tepat gitu. Tips untuk menjadi seorang pemimpin pertama adalah Anda harus lebih banyak mendengar. Seringkali kalau jadi pemimpin dia mau hanya didengar. Pendapatnya dia saja yang hebat. Tidak boleh. Jadi kita memberi ruang untuk guru-guru memberikan pendapat. Kemudian menjadi seorang pemimpin juga harus menerima perbedaan.
bahwa orang ketika kontra dengan kita, asalkan ide itu adalah bagian daripada memperkuat kepemimpinan kita, meskipun dengan cara yang berbeda, kita terima saja. Karena sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh hanya memaksakan orang untuk berjalan dalam sebuah arus yang sama, tidak. Orang berbeda arus dengan kita pun tidak apa-apa, asalkan tujuannya sama. Yang berikutnya, sebagai seorang pemimpin tidak boleh rasa puas lebih cepat. Karena kalau Anda terlalu rasa puas, Anda akan berhenti untuk belajar. Suatu waktu ketika kalian sudah jadi sarjana, kemudian tidak mau belajar, itu Anda sudah masuk dalam era kebodohan. Jadi pemimpin itu berarti harus lebih banyak bertanya. Baik, saya kira itu saja yang bisa kita pelajari di siang ini ya. Terima kasih untuk seluruh pertanyaan, seluruh kontribusi kalian di siang hari ini. Pak sampaikan terima kasih dan selamat siang. Shalom. Shalom Pak. Terima kasih Pak.